warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi, Pak. Pagi, Pak. Alhamdulillah. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan bisa siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Agar lebih semangat, mari kita tepuk semangat dulu. Ya, bagaimana tepuk semangatnya? Jadi nanti tepuk semangat. Ya. Semangat. Bisa ya? Bisa. Oke, nanti tunggu Bapak Asep. Setelah itu lakukan bersama-sama. Coba yang kameranya belum dihidupkan bisa dihidupkan. Nova Ayu coba. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih Ayu. Untuk yang lain semangat juga ya. Ya, Pak. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas Bayu untuk memimpin doa. Silakan Bayu. Untuk mengawali pagi hari ini berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Bayu yang sudah memimpin doa pada pertemuan hari ini. Semoga kegiatan belajar hari ini dimudahkan dan dapat bermanfaat. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya, Bapak absen dulu. Coba yang Pak Asep panggil, silakan dihidupkan mikrofonnya dan lambaikan tangan. Hadir gitu ya. Coba Nova Ayu. Ya, Pak. Ya, Hadir. Coba Aulia Sakinah. Hadir, Pak. Ya. Terus Nabila. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Dwi Anesti. Hadir. Ya, Dwi Anesti sama siapa di situ? Sama Dian. Oh ya, sama Dian. Burhanuddin. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Sinta Bella. Hadir, Pak. Baik, semuanya sudah Pak Asep panggil. Ada yang belum Pak Asep panggil? Oh ya, Safina. Ada. Mungkin ada beberapa kawan kalian yang belum bisa bergabung. Nanti sambil berjalan dan nanti informasi bisa disampaikan melalui WhatsApp. Pak Asep akan menampilkan sebuah foto, jadi berkaitan dengan materi pembelajaran hari ini. Silakan kalian lihat. Coba kalian perhatikan gambar yang Pak Asep tampilkan. Di situ ada dua foto atlet. Mungkin dulu di media sosial, di televisi dulu pernah kita lihat. Siapakah sih orang yang ada di dalam foto? Coba siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Oke. Lalu Muhammad Johri. Oke, ya benar sekali. Namanya adalah Lalu Muhammad Johri. Nah, Lalu Muhammad Johri ini adalah atlet Atlet lari.
Atlet lari sprint. Atlet sprint atau atlet lari jarak. Lalu Mama Zohri itu menjadi juara dunia atletik junior, yaitu pada lari sprint atau lari jarak pendek di Finlandia, itu pada tahun 2018. Coba Pak Asep pengen tanya, siapa di antara kalian yang ingin seperti Zohri? Ya, atau coba kalian bayangkan sejenak saja, bagaimana jika kalian menjadi juara dunia seperti Zohri? Tentunya akan sangat membanggakan kedua orang tua kalian, guru kalian, bahkan negara kalian. Jadi bagaimana sih kita mungkin bisa menjadi atlet seperti Zohri, atau mungkin manfaat dari apa yang akan kita pelajari. Pada pertemuan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang atletik, yaitu lari jarak pendek. Nah, kira-kira apa saja teknik dasar atau gerak spesifik yang perlu kita pelajari berkaitan dengan lari jarak pendek? Silahkan nanti kalian amati tayangan PowerPoint dan video yang akan Bapak sampaikan setelah. Tujuan kita belajar kita hari ini adalah yaitu indikatornya ini. Jadi nanti kalian diharapkan dapat atau mampu menganalisis berbagai variasi gerak spesifik start pada lari jarak pendek dengan baik dan benar. Yang kedua, menganalisis berbagai variasi gerak spesifik lari pada lari jarak pendek dengan baik dan benar. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis berbagai variasi gerak spesifik memasuki garis finish. Selain analisis, berarti kalian dapat melakukan berbagai variasi gerak spesifik start, berlari, dan finish. Apa sih pengertian dari lari jarak pendek? Jadi lari jarak pendek dalam dunia atletik sering disebut sebagai lari sprint atau lari cepat. Seorang pelari jarak pendek biasanya dipanggil dengan sebutan sprinter. Ya, lari cepat ialah lari yang diperlombakan dengan cara berlari secepat-cepatnya atau sprint yang dilaksanakan di dalam lintasan lari menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Nah, gerak spesifik lari jarak pendek itu apa saja yang akan kita pelajari ini. Jadi ini cakupan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, yang pertama adalah gerak spesifik start. Nah, start itu apa sih? Nah, start adalah suatu persiapan awal seorang pelari sebelum melakukan gerakan berlari. Nah, itu dinamakan dengan start dalam perlombaan lari. Nah, dalam perlombaan lari jarak pendek atau sprint, itu teknik start yang digunakan adalah start jongkok. Start jongkok itu dibagi menjadi 3. Ada start jongkok pendek, start jongkok menengah, dan start jongkok panjang. Atau istilah dalam istilahnya start pendek itu adalah bounce start atau short start. Start menengah itu medium start, dan start panjang itu namanya long start. Ya, dalam lari jarak pendek itu ada, dalam start itu ada aba-abanya. Yang pertama aba-abanya adalah bersedia. Jika bersedia, nah, posisi jongkok dengan lutut kaki belakang menempel pada tanah atau lintasan. Tumpuan tangan pada telunjuk dan ibu jari membentuk huruf V terbalik. Jadi nanti ketika di tanah, tangannya yang menjadi tumpuan adalah ibu jari dan telunjuk, ya, membentuk huruf V terbalik. Jadi nanti huruf V terbalik seperti ini. Ya, siap menyangga berat badan dengan posisi kedua lengan dibukanya selebar bahu. Itu aba-aba bersedia. Kemudian aba-aba siap. Setelah tadi aba-aba bersedia, dilanjutkan dengan aba-aba siap, yaitu dengan lutut yang menempel pada tanah atau lintasan diangkat bersamaan lutut kaki depan. Posisi pinggul lebih tinggi dari bahu dan kepala agak menunduk rileks. Kalian bisa sambil mengamati gambar yang ada di samping penjelasan tersebut. Ya, selanjutnya adalah aba-aba ya atau mungkin bunyi pistol. Caranya adalah dorongkan kaki depan dan kaki belakang digerakkan ke depan dalam keadaan lutut tertekuk atau lutut diangkat ke depan. Bisa sambil kalian lihat di gambar yang ada di situ. Ya, setelah kita belajar tadi tentang start, yang kedua kita belajar tentang gerak spesifik lari. Nah, lari itu seperti apa sih? Apakah kita berlari hanya
sesuai dengan kemauan kita atau berlari sesuai dengan ketentuan yang benar. Nah, coba kalian amati gambar yang sudah Bapak tampilkan di situ. Ada 3 macam orang yang sedang berlari. Coba silakan kalian amati. Kira-kira apa sih perbedaan dari ketiga orang yang sedang berlari? Nah, ini sama-sama berlari, cuman ada perbedaannya. Ada yang bisa menjawab bedanya di bagian mana? Di tangan, Pak. Ya, Tangan. ada yang menjawab di tangan. Ada lagi? Di kakinya, Pak. Posisi kaki. Ya, di Kaki. kakinya. Jadi menurut kalian dari tiga contoh gerakan lari ini yang benar yang nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, atau yang nomor 3? Ini sudah dijelaskan oleh kawan kalian perbedaan dari ketiga jenis lari, yaitu ada yang mengatakan tangannya, ada yang mengatakan kakinya. Ya, bisa kita bandingkan di situ perbedaannya ketika lari. Apakah kita lari seperti nomor 1 ini? Contoh lari nomor 1 ini adalah lari, mungkin kalian tahu ini Naruto ya. Ketika berlari seperti ini, apakah kita berlari juga seperti itu? Tentunya tidak. Terus yang gambar nomor 2, ini ada mungkin perempuan yang sedang berlari tapi tangannya seperti itu. Apakah ketika kalian lari seperti itu juga? Tentu tidak. Untuk lari sprint itu yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama sikap ayunan lengan. Ya, ayunan lengannya seperti apa, sikap tubuhnya seperti apa, dan sikap koordinasinya seperti apa. Ya, yang pertama gerak spesifik ayunan lengannya. Bisa kalian sambil perhatikan, di situ ada gambar bergerak. Jadi lengan diayun ke depan atas sebatas hidung. Siku ditekuk ke belakang kurang lebih membentuk sudut 90 derajat. Lengan diayun secara bergantian dan konsisten. Telapak tangan dibuka rileks atau bisa menggenggam ataupun dibuka rileks. Yang selanjutnya adalah sikap koordinasi kaki. Ya, kakinya seperti apa ketika melangkah dalam berlari sprint, yaitu yang pertama kaki melangkah selebar dan secepat mungkin. Kaki melangkah saat menolak dari tanah harus lurus dengan cepat. Lutut ditekuk secara wajar agar mudah terayun ke depan, dan pendaratan kaki menggunakan ujung telapak kaki atau dinamakan bola kaki. Jadi ketika berlari itu tidak semua telapak kakinya menapak ya. Yang selanjutnya itu sikap tubuh. Sikap tubuh ketika berlari itu seperti apa? Yang pertama adalah saat berlari badan rileks atau tidak kaku. Kepala segaris dengan punggung, pandangan ke depan, dan badan condong ke depan. Itu untuk gerak spesifik gerakan lari pada sikap tubuh. Nah, yang selanjutnya yaitu yang akan kita pelajari tentang gerak spesifik memasuki garis finish. Ya, jadi memasuki garis finish tentu ada caranya juga. Jadi ketika mau memasuki garis finish itu teruslah berlari secepatnya atau mungkin bisa menambah kecepatannya. Minimal mempertahankan kecepatan sebelumnya saat mau memasuki garis finish. Nah, ketika sudah mau menyentuh garis finish itu bisa dengan 2 cara, yaitu membusungkan dada ke depan dengan lengan ditarik ke belakang seperti gambar yang di tengah itu,
dengan cara ketika memasuki garis finish membusungkan dada ke depan. Yang selanjutnya, atau bisa dengan mendahulukan salah satu bahu ke depan seperti gambar yang paling kanan atau yang ketiga ini, dengan menjatuhkan salah satu bahu ke depan. Baik, setelah ini Bapak akan menampilkan sebuah video terkait dengan gerak spesifik lari jarak pendek. Silakan nanti kalian amati.
apa yang sudah Pak Asep tampilkan, jika masih ada yang belum dipahami, silakan ajukan pertanyaan. Kita diskusikan bersama dalam kegiatan forum hari ini. Baik, ada yang ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan Nabila untuk apa yang belum jelas. Apa perbedaan star jongkok, pendek, menengah, dan panjang? Baik, bisa Pak Asep tangkap pertanyaannya. Jadi, tadi ada pertanyaan dari kawan kalian, yaitu Nabila. Dia bertanya, apa perbedaan star jongkok pendek, star jongkok menengah, dan star jongkok panjang? Silakan, jika ada yang bisa menjawab dari kawan-kawan yang lain. Kak Sinta, Bella, bedanya apanya? Kakinya. Ya, bedanya kakinya. Ya, benar sekali tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bella. Ya, jadi lutut yang ditempelkan di tanah itu kalau start jongkok pendek itu sejajar dengan kaki depan. Itu untuk start jongkok pendek. Terus untuk start jongkok menengah itu lutut yang ditempelkan di tanah sejajar dengan tumit kaki belakang. Sedangkan start jongkok panjang itu lutut yang ditempelkan di tanah itu di belakang tumit kaki depan. Jadi itu perbedaan antara start jongkok pendek, menengah, dan panjang. Bisa dipahami, Nabila? Bisa, Pak. Baik. Untuk selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin dari kawan kalian yang lain yang mau bertanya? Ya. Jika berlari, telapak tangan seperti apa, Pak? Baik, ada pertanyaan dari Nova Ayu tadi berkaitan dengan saat berlari itu telapak tangannya seperti apa sih, Pak? Ya, telapak tangan kita ketika berlari itu seperti apa? Jadi ketika berlari itu tangannya bisa dibuka rileks, ya. Jadi seperti ini. Ketika berlari, ya, bisa dibuka rileks atau menggenggam, tapi juga menggenggam rileks. Jadi ketika diayun itu setinggi ke depan itu setinggi hidung, dan ketika ke belakang itu membentuk sudut 90 derajat. Jadi bisa dipahami, Nova Ayu. Jadi tangannya bisa dibuka rileks, asal jangan kaku seperti robot seperti ini. Misalkan lari tangannya seperti ini, atau lari tangannya lemas. Ya, tangannya rileks, bisa dibuka, bisa ditutup seperti gambar yang tadi sudah disampaikan. Bisa dipahami, Nova Ayu? Bisa. Ya, mungkin untuk diskusi bisa kalian lanjutkan di grup WhatsApp. Ketika ada yang mungkin belum dipahami, kalian bisa saling berdiskusi, kalian bisa saling bertanya, saling bertukar pendapat kepada sesama teman, sehingga nanti kalian dapat memahami, dapat menganalisis gerak spesifik lari jarak pendek, dari gerakan startnya, gerakan lari, dan gerakan memasuki garis finish. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang sudah disampaikan, dan jika diperlukan kalian dapat mencari sumber-sumber lain terkait materi lari jarak pendek, bisa dari Google, bisa dari YouTube, atau mungkin kalian cari di buku-buku yang berkaitan dengan lari jarak pendek, sehingga nanti kalian dapat menganalisis dan juga dapat melakukan atau mempraktekkan gerak spesifik lari jarak pendek. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak.
Baik, Bisa Pak. setelah itu untuk nanti kalian akan Bapak kasih penugasan. Ya, penugasan untuk tugas pengetahuan. Bapak sudah mempersiapkan soal berupa pilihan ganda yang nanti Pak Asep akan share berupa link Google Form. Silakan nanti kalian buka linknya, kalian kerjakan. Itu ada 10 soal. Nanti yang akan Bapak share linknya di grup WhatsApp. Selanjutnya untuk tugas praktik, silakan kalian praktekkan gerakan start jongkok. Bisa pilih salah satu start jongkok. Tadi kan ada start jongkok panjang, start jongkok menengah, start jongkok pendek. Silakan kalian pilih salah satu, terus praktekkan gerakan start, gerakan lari, dan gerakan memasuki garis finish sesuai dengan apa yang sudah tadi dipelajari. Kalian bisa minta tolong orang tua kalian atau saudara atau siapapun yang berada di sekitar kalian untuk membantu proses perekaman. Jadi nanti tagihan Pak Asep berupa video berkaitan dengan lari jarak pendek, atau mungkin kalian bisa saling bekerja sama. Baik, Bapak ulangi lagi untuk tugas. Ya, tugas kalian untuk pengetahuan, Bapak sudah mempersiapkan soal pilihan ganda berupa link Google Form yang akan Bapak share di grup WhatsApp kelas. Dan untuk tugas keterampilan, silakan kalian praktekkan gerakan lari jarak pendek, start, lari, dan masuk garis finish. Jangan lupa untuk didokumentasikan. Baik, itu tadi untuk tugas yang sudah Pak Asep sampaikan. Bapak rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang sudah dipelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Pesan Bapak, selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, dan istirahat yang cukup agar terhindar dari segala jenis penyakit. Bapak rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang sudah dipelajari dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.